Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam anugerah dan kasih Tuhan, kita dipertemukan kembali pada acara Night Call malam hari ini. Sebelum kita memasuki malam istirahat, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu, menaikkan puji dan syukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami malam hari ini dapat mengikuti acara Night Call. Kami mohon kiranya Tuhan menyapa kami dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama di malam hari ini, supaya melalui firman Tuhan iman kami boleh diteguhkan dan kami boleh memahami dan mengerti kehendak Tuhan yang perlu kami berlakukan dalam kehidupan beriman kami. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk malam hari ini terambil dari Amsal pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, "Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema dari firman Tuhan pada malam hari ini adalah "Maka engkau akan mengerti." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalimat "maka engkau akan mengerti" dalam ayat 9 kitab Salomo ini harus dipahami sebagai proses pengalaman intelektual dan spiritual seseorang untuk memahami sesuatu yang tidak dimengerti atau sesuatu yang belum terjadi. Misalnya tentang kebenaran dan keadilan. Sesuatu baru dapat dikatakan benar dan adil setelah dilakukan penelitian mendalam sebagai usaha untuk mencari tahu dan untuk membuktikan bahwa sesuatu itu memang benar-benar adil dan benar. Untuk itu, sebagai makhluk sosial diperlukan bantuan orang lain, dan sebagai orang beriman diperlukan pertolongan Tuhan terkait dengan persoalan atau masalah yang sedang dihadapi tersebut. Bantuan orang lain sesuai dengan kompetensinya, dan pertolongan Tuhan karena kita yakin bahwa Tuhan sanggup mengungkapkan rahasia dan hal-hal yang tersembunyi yang tak bisa diungkapkan oleh siapapun. Jadi tidak serta-merta tanpa proses maka sesuatu itu langsung dapat dimengerti dan dipahami dan dapat disimpulkan. Kalau ada kesimpulan tanpa proses, itu adalah asumsi subjektif, bukan fakta objektif. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak persoalan yang terjadi dan yang tidak kita mengerti. Misalnya, mengapa pandemi COVID-19 ini
melanda dunia dan berlangsung lama. Tidak ada seorang pun yang mengerti. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan kapan virus ini akan berakhir. Yang sedang dilakukan adalah upaya menghindari dan bertahan, bukan menyembuhkan, karena belum ditemukan obatnya. Itulah sebabnya ada aturan dan anjuran agar protokol kesehatan diberlakukan secara ketat. Pemeriksaan antigen, pemberian vaksin, dan terakhir, larangan mudik lebaran. Hal tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang telah membunuh banyak warga dunia. Dan khususnya di Indonesia, sudah lebih dari 1.700.000 orang yang terpapar. Tentang mengapa virus ini terus saja menyebar dan berumur panjang. Pertama, karena banyak anggota masyarakat tidak mau mengerti sekalipun sudah berulang kali dan dengan berbagai cara diberikan pengertian. Yang kedua, karena tidak mau mengerti, maka seluruh anjuran diabaikan. Meskipun ada aturan memakai masker, sebagian masyarakat secara sengaja mengabaikannya. Meskipun sudah dilarang berkumpul, masih tetap saja berkumpul dengan berbagai macam alasan. Bahkan masih ada masyarakat yang melaksanakan ibadah berjamaah tanpa jarak dengan alasan lebih besar pahalanya. Kenyataannya mendatangkan masalah, bukan pahala. Hal tersebut menyebabkan banyak tempat-tempat ibadah menjadi klaster-klaster baru penyebaran COVID-19. Contoh konkret adalah perayaan keagamaan yang dilaksanakan di India, yang mengakibatkan jutaan orang kehilangan nyawa. Itu adalah akibat dari tindakan orang yang tidak berhikmat dan bernalar cerdas. Di situ persoalannya. Nalar sehat tidak digunakan. Penggunaan nalar untuk memahami segala sesuatu secara baik dan benar adalah bagian dari iman kita. Untuk memahami, mengerti segala sesuatu secara baik dan benar, dibutuhkan pengertian untuk menentukan langkah dan tindakan yang bijak, tepat, berkualitas, dan bermanfaat. Untuk itu, kata firman Tuhan dalam ayat 10, kita membutuhkan hikmat di hati. Mengapa di hati? Sebab hati adalah pusat pergerakan hidup yang memberi pertimbangan terhadap segala keputusan yang perlu dan yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Kata Tuhan Yesus, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan dari hati timbullah segala pikiran yang jahat. Matius 15 ayat 18-19. Dengan hikmat di hati, kita akan mengerti kehendak Tuhan di dalam dan di balik berbagai peristiwa, pengalaman, persoalan, dan pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan hikmat Tuhan, kita akan terhindar dari keputusan-keputusan yang salah dan yang berakibat buruk bagi diri maupun sesama. Dengan hikmat Tuhan, kita akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Dengan hikmat Tuhan, kita akan mengerti bahwa pengetahuan dan apapun yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita harus digunakan dengan baik dan benar untuk menghadirkan damai sejahtera
sukacita, dan manfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan mengerti, maka engkau pun akan mengerti. Ketika kita berada dalam persoalan dan pergumulan apapun, percayalah bahwa Tuhan Yesus yang adalah hikmat itu sendiri akan membuat kita mengerti dan memberi kita solusi, kekuatan, dan pertolongan terbaik yang paling kita butuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami di tengah-tengah banyak persoalan, pergumulan, masalah yang kami hadapi yang tidak kami mengerti. Ada Tuhan yang pada akhirnya akan membuat kami dapat mengerti. Setidaknya kami mengerti cara untuk dapat menghindarinya, mengantisipasinya, sehingga persoalan-persoalan itu tidak akan membuat kami terpuruk, tetapi pada saatnya kami mendapatkan solusi daripadanya. Kami menyerahkan kepadamu hidup kami, keluarga kami, persekutuan, jemaat dan gereja kami, dan bangsa serta negara kami kepada Tuhan. Tuhan pimpin dan berkati kami dalam menghadapi berbagai masalah, agar kami selalu memandang kepada Tuhan, satu-satunya yang berkuasa, yang mampu memberikan kepada kami pertolongan yang paling kami butuhkan. Kami mau memasuki malam istirahat yang Tuhan sediakan bagi kami. Jaga dan lindungilah kiranya kami sepanjang malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.